Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.715. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 468 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Bian. Saham Bian hari ini masih turun ARB ke harga 13.550. Bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren saham Bian masih bergerak uptrend. Setelah stock split, saham Bian naik lumayan tinggi, sempat naik menyentuh harga 16.000. Tapi karena candle kurang baik dan setelah itu terlihat mulai melemah. Dan sebenarnya penurunan 2 hari ini menurut saya masih wajar. Karena dalam beberapa hari terakhir sudah naik sangat tinggi. Dari sebelumnya di bawah harga 10.000, saat ini sudah naik menyentuh 16.000. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitahuan bahwa Bayan Resource bakal bagikan dividen sebesar 1 miliar US dollar. Bisa kita baca sekilas. Ini jumlahnya itu sekitar 468,72 per lembar saham. Dan untuk dividen yield bisa kita lihat di sini, dividen yield estimasinya itu 3% lebih. Jadi untuk teman-teman mau mendapatkan dividen ini, teman-teman harus hold saham Bian sampai penutupan tanggal 19 Desember. Dan untuk pembayaran dividennya itu tanggal 5 Januari. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan ARB hari ini masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat 2 hari terakhir melakukan akumulasi. Jadi saham Bian menurut saya masih bisa dipantau apabila teman-teman mau entry. Tapi bisa kita perhatikan saat ini ada gap di sekitar harga 11.300 sampai di sekitar harga 11.700. Jadi untuk entry sebaiknya menurut saya tunggu di sekitar gap ini sampai harga 12.000. Apabila Bian turun menutup atau menyentuh harga 12.000 mulai rebound, baru kita ikutan entry. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu, karena terlihat saat ini masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi jangan paksa untuk membeli apabila masih ada candle merah, karena potensinya untuk lanjut turun masih sangat besar. Jadi tunggu sampai dorongan ke bawah sudah mulai mereda, sudah mulai terlihat ada tanda-tanda rebound, baru kita coba entry. Selanjutnya saya coba update saham BP yang bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak tren. 1 minggu terakhir ini mulai sideways setelah masih gagal naik melewati harga 190. Dan sebelumnya berhasil break harga 180 tapi belum sempat menyentuh harga 190. Saham BP mulai bergerak turun tapi saat ini kembali naik di atas harga 180 untuk mencoba break resisten 190. Jadi hari ini walaupun naik 1% lebih, BP hari ini sempat naik menyentuh 190 dan juga sempat turun mengetes support di 180. Jadi untuk saham BP apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan terus bergerak naik. Dan garis EMA CD saat ini juga terlihat masih bergerak naik. Untuk BP bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Tanggal 8 kemarin memang terlihat ada distribusi. Tapi jika kita lihat secara keseluruhan 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham BP. Jadi saham BP saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk mencoba break harga 190. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 200. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu kembali di harga 180 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah beli di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Bisa trailing stop di harga 180 atau di garis EMA 50. Untuk saham BFIN bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1105. Tapi jika kita perhatikan, BFIN saat ini trennya masih sideways. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, BFIN masih gagal break. Sehingga trennya belum bergerak tren. Dan hari ini walaupun naik 1% lebih,
BFIN masih mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 1105, dan garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1125. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di sekitar angka 1060. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Tapi untuk BFIN bisa kita lihat ada ex-date dividen di tanggal 15 Desember. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BFIN minggu depan masih ada potensi untuk sideways dengan range harga 1050 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 1125. Jadi apabila BFIN mencoba naik kembali mengetas garis EMA 150 masih gagal break minggu depan, trennya masih ada sideways dan masih ada potensi untuk kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih bisa di hold selama trennya masih sideways atau berada di atas harga 1060. Tapi hati-hati apabila ternyata support ini terlewati. Dan apabila berhasil break garis EMA 150, maka BFIN akan mulai uptrend sehingga makin layak untuk di hold. Berikutnya saya akan coba analisa saham BBTN yang bisa kita lihat saat ini trennya sangat downtrend. Bisa kita lihat di sini beberapa kali BBTN mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break, dan saat ini malah terus bergerak turun. Jadi setelah gagal break, turun di bawah garis EMA 50, saat ini malah turun di bawah support 1400. Sebelumnya bisa kita lihat di bulan Juli BBTN mengetes harga 1400 masih bisa rebound, dan saat ini support 1400 sudah terkonfirmasi break. Jadi harga 1400 saat ini akan berubah menjadi resisten, dan secara tren BBTN satu minggu terakhir penurunannya lumayan tajam. Dan jika kita perhatikan untuk support berikutnya itu di sekitar harga 1330. Dan bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat satu minggu terakhir ini keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk BBTN saat ini belum layak untuk di entry. Apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 1300 sampai 1330. Jadi pantau dulu apabila BBTN masuk ke zona ini mulai bergerak sideways dan rebound, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Tapi ingat, walaupun berhasil rebound, secara tren BBTN masih bergerak sangat downtrend. Jadi bisa saja ini rebound tapi mencoba untuk naik dari harga 1400 tidak gagal break, ada potensi kembali bergerak turun. Jadi apabila kita beli saham downtrend harus sangat disiplin. Apalagi terlihat rebound tanpa ada akumulasi. Bisa saja rebound itu hanya rebound sementara. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.